Hai guys, kali ini mari kita bahas tentang yang namanya kecanduan. Pasti kita sering dengar kecanduan barang-barang ilegal atau kecanduan rokok. Tapi pernah nggak sih kalian nemu orang yang kecanduan konten-konten dewasa? Mungkin sekilas, menurut kalian ini tuh nggak seberat kecanduan barang-barang haram ya. Tapi kisah kita kali ini membuktikan bahwa yang namanya kecanduan bisa mengakibatkan banyak banget hal fatal termasuk kehilangan nyawa. Kasus kita kali ini diambil dari buku karangan Rod Keckley yang berjudul Pit Killer, A Shocking True Crime Story. Dan ini adalah kisah keluarga Amato. Tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Keluarga Amato tinggal di salah satu perumahan terindah yang ada di Florida, tepatnya di Chuluatu, Jalan 2112 Sultan Circle. Ini adalah rumah mewah dengan 4 kamar tidur, 4 kamar kok beda. 4 kamar tidur, 4 kamar mandi, dan juga ada ruangan main game, dan ada juga kandang khusus kuda. Yang bisa tinggal di perumahan ini cuma orang-orang yang punya duit, jelas. Keluarga Amato yang tinggal di rumah ini terdiri dari 4 orang. Ayah bernama Chad, seorang apoteker yang sukses. Ibu bernama Margaret, seorang supervisor di perusahaan bagus. Anak pertama bernama Cody, yang merupakan suster ahli dalam bidang anestesi. Dan yang terakhir, Grant, yang juga dulunya pernah bekerja sebagai suster. Sebenarnya, ada satu lagi anggota keluarga mereka, yaitu pria bernama Jason. Jason adalah anak kandung dari Margaret sebelum menikah dengan suaminya yang sekarang. Hubungan Jason dengan keluarga ini ya masih baik-baik aja, tapi Jason sudah punya keluarga sendiri dan udah punya rumah sendiri. Jadi tinggalnya terpisah. Balik lagi ke cerita. Keluarga Amato secara sekilas punya semuanya. Anak-anak yang sukses, teredukasi, rumah yang bagus, bahkan Chad dan Margaret sudah siap-siap bikin rumah pensiun di tempat yang sepi. Secara finansial keluarga ini sangat aman. Tapi sebenarnya mereka punya masalah yang sangat besar. Anak mereka, Cody dan Grant, sangat-sangat akrab. Kakak beradik yang akur. Mereka sama-sama suka hal-hal berbau Jepang, terutama Death Note. Gue yakin kalian pasti nggak asing dengan anime atau film Death Note. Dan emang ini mungkin salah satu karya artis Jepang yang sangat terkenal dan mendunia. Ada banyak sebenarnya, tapi ini salah satunya, ya nggak sih? Entahlah, gue juga kurang tahu. Maaf kalau misalnya gue sotoy. Jadi dari kecil mereka punya mimpi suatu hari waktu mereka udah sukses nih, mereka bakal pergi ke Jepang jalan-jalan menikmati apa yang biasanya cuma mereka baca dan tonton. Mereka juga punya cita-cita bakal beli mobil BMW, nantinya beli rumah di dekat rumah pensiunan orang tua mereka. Tapi sayangnya kadang-kadang cita-cita tidak sesuai dengan kenyataan. Cody dan Grant memang berhasil lulus dari kuliah mereka di bidang kesehatan. Tapi waktu mau ngambil sekolah lagi supaya bisa ahli di bidang anestesi, gak tahu kenapa Grant justru jadi drop out. Entah karena kurang serius atau emang kurang pinter, kurang diketahui. Yang jelas, yang lulus dari program ini cuman Cody. Makanya Cody berhasil dapat pekerjaan yang sangat bagus di rumah sakit, sedangkan Grant cuman kerja di klinik kecil. Tapi sebenarnya nggak ada yang mempermasalahkan pekerjaan Grant. Nggak apa-apa meskipun gajinya nggak sebesar gaji Cody, yang namanya berkarir itu butuh waktu. Ada perjalanannya. Cuman masalahnya, beberapa bulan semenjak Grant kerja di klinik itu, para pekerja yang lain mulai sadar, kok obat-obatan kita satu persatu mulai hilang. Setelah diinvestigasi, ketahuanlah bahwa selama ini Grant malingin obat-obatan di situ satu persatu. Karena terbukti bersalah, Grant dipecat dan dia bakal dituntut ke jalur hukum. Jujur, Grant ini bener-bener harusnya bersyukur banget. Dia punya keluarga yang sangat suportif. Waktu ayah, ibu, dan kakaknya tahu bahwa Grant punya masalah, mereka semua berusaha untuk menolong. Cody sampai datang ke klinik itu untuk minta maaf bersimpuh dan janji dia bakal ngelunasin semua hutang Grant. Dia bakal ganti rugi. Dan setelah melalui proses yang sangat panjang, pihak klinik akhirnya setuju untuk enggak menggugat Grant ke jalur hukum. Tapi secara catatan kriminal masih tercatat tuh. Berhubung Grant jadi pengangguran, dia lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah. Karena gabut, dia mulai sering pakai komputer, internetan, explore apa aja yang ada di internet. Dan di tahun-tahun itu lagi marak-maraknya perkembangan YouTube dan Twitch.
mulailah keluar istilah-istilah artis YouTube, streamer, dan rupanya Grant mulai tertarik. Dia kan sering banget tuh main game online, dan dia lihat tuh orang-orang di streamer yang terkenal main game dapat duit. Berhubung Grant susah banget dapat pekerjaan, dia udah apply ke sana kemari, tapi karena catatan kriminalnya ini dia susah banget dipanggil. Grant ngerasa udah nggak ada harapan. Daripada dia ngelamar kerjaan terus, mending dia jadi streamer aja, main game tiap hari di rumah bisa dapet duit. Tapi persaingan untuk menjadi streamer kan susah ya. Grant mulai cari cara gimana supaya dia bisa mempromosikan akun dia. Oh, rupanya bisa nih, pakai semacam iklan tapi berbayar. Berhubung Grant nggak punya uang, dia mulai pinjam kartu kredit bapaknya, ibunya, dan Cody. Lagi-lagi, karena keluarganya ini semuanya suportif, mereka semua mau-mau aja. Daripada Grant stres, kalau memang dia bisa sukses jadi streamer, kenapa enggak? Masalahnya, lama-kelamaan, transaksi di kartu kredit keluarga Grant ini mulai aneh. Waktu dicek, rupanya Grant mulai membeli koin di website dewasa. Kalian tahu nggak sih, di industri dewasa, setiap tahunnya, industri ini berhasil mendapatkan keuntungan sekitar 5 miliar dolar Amerika. Dan setiap bulannya, paling enggak, mereka mendapatkan 4 juta penonton. Yang pastinya hampir semuanya laki-laki. Dan Grant adalah salah satunya. Awalnya Grant cuma coba-coba. Dia masuk ke salah satu website yang menyediakan jasa di mana para wanita yang bekerja di website itu bakal ngobrol secara pribadi, one on one. Dan yang nonton bisa request apa aja. Gue juga baru tahu ada website kayak gini. Tapi bayarannya mahal. Dalam 1 menit, yang nonton harus bayar 90 koin. Dan Grant mulai ketagihan. Jatuh cinta dengan salah satu wanita di sini, wanita yang bernama Sylvie dari Bulgaria. Sekali nonton, Grant bisa menghabiskan 5,5 jam. Dan kalau di total ini, Grant menghabiskan waktu sekitar 500 dolar Amerika per 5 jam, yang berarti sekitar 7 juta rupiah. Salah guys. Grant beli 5.000 koin untuk dipakai 55 menit, dan itu totalnya sekitar 600 dolar Amerika atau sekitar 8 juta. Karena konsep website ini ngobrolnya satu persatu, bisa chatan, bisa request, Grant merasa dia mulai membangun sesuatu yang spesial dengan Sylvie. Dan lama-kelamaan, Grant menganggap Sylvie adalah pacarnya. Di website ini juga, Grant mulai bertemu dengan laki-laki lain yang sama kayak dia. Dan di internet, Grant mengarang kehidupannya. Grant bilang dia ini adalah suster yang sukses, punya mobil BMW, punya rumah. Dan karena Grant adalah salah satu orang yang paling banyak mengeluarkan uang di website itu, semua orang percaya. Apalagi Sylvie. Ya menurut Sylvie, dia untung besar. Jadi wajar setelah keluarganya tahu kalau Grant selama ini pakai kartu kredit bukan untuk mempromosikan channelnya, tapi untuk dihabiskan ke website dewasa, mereka semua marah. Grant disuruh untuk tobat. Tapi tetap aja Grant diam-diam berusaha sebisa mungkin untuk tetap bisa bertemu dengan Sylvie yang di dalam otaknya adalah pacarnya. Grant sempat memohon ke Sylvie, boleh nggak kita tetap ngobrol? Aku tetap pengen lihat video kamu, tapi aku nggak mau bayar. Grant sampai nangis-nangis, soalnya dia udah nggak punya uang lagi. Tentu aja Sylvie nggak mau. Ini kan kerjaan dia. Ibaratnya Grant itu pelanggan, bukan pacar. Emang dasar Grantnya sendiri yang halu. Di situ Grant mulai sedih, mulai mikir keras gimana caranya dia bisa punya uang. Di saat yang bersamaan, Cody yang kerja keras, nabung, akhirnya bisa mewujudkan mimpinya untuk pergi ke Jepang. Tapi Cody mikir, kalau dia pergi ke Jepang sendirian tanpa ngajak Grant pasti sedih banget. Soalnya ini cita-cita mereka waktu masih kecil. Jadi Cody nawarin, kamu mau nggak ikut juga ke Jepang? Nggak apa-apa, nanti biar aku yang bayarin. Dan Grant tentu aja tidak menolak. Jadi pergilah mereka ke Jepang bareng temen mereka yang bernama Jericho. Bertiga tuh ke Jepang. Jericho sadar selama di Jepang, Cody bener-bener ngawasin gerak-gerik Grant. Ibaratnya kalau leher Grant bisa dipasang tali, itu udah dipasang tali oleh Cody. Kalau Grant jauh dikit, langsung dipanggil. Waktu itu Jericho belum tahu alasannya kenapa. Suatu hari, Cody pergi keluar untuk beli sesuatu. Di kamar cuma ada Jericho dan Grant. Pas Jericho meleng dikit, Grant bilang dia mau turun ke bawah, mau pergi ke restoran. Ya udah kan, Grant pergi. Pas Cody pulang, Cody langsung nanya, Grant mana? Jericho jawablah dengan santai, oh
Iya, tadi Grant katanya mau turun ke restoran. Cody langsung cepet-cepet turun, dan lagi-lagi Grant mikir, kenapa ya? Cody overprotective banget. Nah, pas makan malam, Jericho mau bayar. Dia jalan ke kasir, keluarin kartu kreditnya. Tapi tiba-tiba mbak-mbak kasirnya bilang, sorry pak, kartu bapak nggak bisa dipakai. Pembayarannya dibatalkan terus. Jericho bingung, berhubung kartu itu pakai nama bapaknya. Jericho langsung nelfon bapaknya untuk nanya, kenapa ini kartu kreditnya tiba-tiba nggak bisa dipakai. Waktu dicek oleh bapaknya, ketahuanlah bahwa kartu itu sudah dipakai sampai limitnya habis untuk beli token di website dewasa. Jericho bingung banget. Dia nggak pernah mengakses website-website kayak gini, dan selama dia di Jepang, dia cuma pergi bareng Cody dan Grant. Jadi wajar kalau Jericho curiga. Apa jangan-jangan ada yang pakai kartu aku? Dan dari sinilah Jericho tahu kenapa Cody bener-bener ngawasin semua gerak-gerik Grant, karena dia takut Grant mengakses internet. Dan beneran kejadian, Grant maling duit temennya sendiri. Begitu mereka pulang ke Florida, Grant dimarahin habis-habisan. Grant kena marah bukan cuman gara-gara maling duit Jericho, tapi juga karena dia udah pakai kartu kredit bapaknya sekitar $150,000 atau sekarang setara dengan 2 miliar rupiah. Ditambah lagi dia juga pakai kartu kredit Cody sebanyak $60,000 Amerika atau setara dengan 900 juta. Semuanya bener-bener cuman buat beli token, buat ngobrol dan melihat konten dewasa dari Sylvie, plus ngirimin Sylvie barang-barang. Dan waktu Grant gak punya uang, rupanya Grant minjem uang ke bank pakai surat rumah mereka. Bayangin rumah keluarga mereka sendiri dipakai buat uang jaminan, cuman buat nonton Sylvie. Dan disinilah keluarga Amato sadar, Grant bukan cuman suka, tapi terobsesi dan kecanduan. Mereka sepakat, Grant harus diobati, harus dikirim ke rehabilitasi. Tapi Grant justru malah lari dari rumah, kabur entah kemana. Waktu itu usia Grant sudah 29 tahun. Tapi semua orang khawatir karena Grant gak punya uang. Kalau dia kabur, kira-kira dia kemana? Rupa-rupanya Grant kabur ke rumah tante mereka yang bernama Donna. Donna bilang, malam itu dia ngelihat Grant ngetuk pintu dalam keadaan lemes, kurus, botak. Kelihatan stres banget. Grant dipersilahkan masuk dan selama sehari penuh Grant cuman tidur. Sampai tantenya bingung, ini anak abis ngapain sampai kecapean banget. Tantenya langsung nelpon keluarga Grant buat jemput. Jason, kalau kalian masih ingat, anak dari Margaret sebelum dia nikah dengan Chad, ikut ditelepon juga. Jadi Jason juga datang ke situ untuk menjemput Grant. Dan dari sinilah dia tahu, oh rupanya Grant lagi kecanduan internet dan juga konten dewasa. Sehari setelah Grant dibawa pulang, tantenya sadar, tiba-tiba ada tagihan kartu kreditnya sebanyak $60,000 Amerika. Yang kalau ditotalkan sekitar 800 juta rupiah dan semuanya dipakai untuk beli token di website dewasa. Rupanya, selama Grant nginep di rumahnya, Grant dengan terlatih langsung ngambil kartu kredit tantenya sendiri dan dipakai buat belanja di website itu. Gara-gara hutang yang menumpuk ini, Cody yang nyamperin tantenya untuk minta maaf banget dan bilang dia janji dia yang bakal ngelunasin hutang-hutang itu. Jadi Cody yang udah kecapean banget kerja di rumah sakit terpaksa ngambil kerjaan lagi. Jadi dia punya 2 kerjaan nih, double job. Cuman untuk apa? Untuk mulai nyicil bayarin hutang-hutang Grant. Bapak dan ibunya yang awalnya udah mau pensiun, mereka berdua gak jadi pensiun dini. Karena gak cuman hutang mereka aja yang banyak, tapi rumah mereka juga udah jadi jaminan. Tapi keluarga ini bener-bener sayang sama Grant. Mereka ngajak Grant duduk dan bilang gini, Grant, kami mau ngasih kamu kesempatan. Ayo, kamu kita kirim ke tempat rehabilitasi, di mana di situ kamu nanti diobatin dan kamu juga harus janji kamu bakal mau berubah. Untuk ngirim Grant ke tempat rehabilitasi, Cody bayar sekitar $15,000 atau sekitar 22 juta. Dan harusnya program ini berjalan selama 40 hari. Tapi di minggu kedua, Grant tiba-tiba pulang ke rumah. Grant gak betah. Chad dan Margaret bingung banget. Mau dijahatin anak sendiri. Tapi Chad udah kesel banget. Chad bilang, kalau kamu masih mau tinggal di rumah ini, kamu harus janji kamu gak bakal lagi ngobrol dengan Sylvie, gak bakal kontakan sama sekali, gak bakal pakai internet malam-malam,
Dan kamu juga harus tulis secara rinci apa planning kamu ke depannya biar hidup kamu jelas. Chad bahkan bikin kontrak yang harus ditandatangani oleh Grant. Kalau Chad melanggar peraturan-peraturan di dalam kontrak itu, dengan terpaksa tapi pasti Chad bakal mengusir Grant keluar. Chad udah capek banget, dia udah gak tahu harus ngapain dan ngerasa kalau memang Grant gak bisa diatur, gak mau diatur, ya udah hidup sendiri aja. Dia janji, iya pak, iya, aku tanda tangan, jangan usir aku keluar. Aku gak bakal kontakan sama Sylvie lagi. Tapi yang namanya orang kecanduan susah ya. Kadang-kadang Grant masih tuh nyoba maling-maling untuk kontakan dengan Sylvie. Karena keluarganya udah kesel, mereka mencoba mencari kontak Sylvie. Mereka kasih tahu Sylvie yang sebenarnya, bahwa Chad sebenarnya pengangguran, beli koin itu ngutang, dan dengan tegas keluarganya bilang, Sylvie, kamu jangan lagi kontakan dengan Grant. Kami sudah melarang Grant untuk kontakan dengan kamu. Jadi tolong di stop. Teman-teman Grant lainnya yang ada di internet yang ngira Grant kaya sukses, mereka juga akhirnya tahu bahwa Grant sebenarnya ya begini. Dan Grant merasa ini adalah kekacauan yang sudah nggak bisa dia kontrol lagi. Malam itu Grant nangis. Di depan komputernya dia ngetik surat sepanjang 8 halaman untuk minta maaf ke semua orang yang ada di internet. Minta maaf ke Sylvie karena ayahnya sangat protektif, suka ngontrol semuanya. Ibunya nggak berguna, nggak bisa membela dan cuma nurut iya-iya aja. Sedangkan kakaknya Cody enggak tahu gimana rasanya mencintai seseorang. Dan rupanya sembari menulis surat ini, Grant menyusun rencana. Pada tanggal 25 Januari 2019, pacar Cody yang bernama Sasha Sloan tuh penyanyi Pacar Cody yang bernama Sloan Young mulai khawatir. Mereka berdua bekerja di rumah sakit yang sama dan biasanya Cody selalu datang paling pagi atau paling nggak pernah telat deh. Cuman hari itu Cody bener-bener nggak datang dan nggak ada kabar sama sekali. Sloan ngerasa bener-bener takut dan khawatir. Soalnya sehari sebelumnya Cody tiba-tiba dapat telepon dari bapaknya yang nyuruh untuk cepet-cepet pulang ke rumah. Sloan gak tahu kenapa Cody disuruh pulang ke rumah, tapi Sloan yakin banget pasti gara-gara Grant. Sloan tahu Grant lagi kecanduan konten dewasa, makanya Cody kerja sampai jarang istirahat. Dan berhubung Grant udah pernah ketahuan beberapa kali maling, Sloan udah ngerasa nih, pasti ada sesuatu yang besar yang dilakukan oleh Grant sampai-sampai Cody gak masuk kerja. Sloan langsung nelfon Jason, minta tolong check-in di rumah aman gak? Jason yang juga khawatir nelfonin satu persatu orang di rumah itu. Chad gak ngangkat, Margaret gak ngangkat, Cody gak ngangkat, Grant juga gak ngangkat. Dan ini aneh banget, masa gak satu orang pun di rumah itu gak ada yang ngangkat? Jason ngabarin Sloan dan bilang, ini aneh nih, gak ada satupun yang bisa dihubungin. Jadi setelah Sloan konsultasi dengan pihak perusahaan mereka, atau di sini konteksnya rumah sakit, mereka setuju untuk nelpon ke lembaga yang biasanya melakukan pengecekan. Dikirimlah petugas ke rumah keluarga Amato. Sekitar jam 9:17 pagi, petugas langsung sampai di depan rumah keluarga Amato. Dia nggak dengar bunyi apapun. Dia coba ngetok, gak ada yang jawab. Gak ada yang bukain pintu. Jadi akhirnya petugas ini menerobos masuk. Di lantai ruang tamu dia melihat darah yang setelah ditelusuri berasal dari bapak-bapak yang tertembak 2 kali di bagian kepala. Petugas ini langsung manggil bantuan. Dia takut siapapun yang melakukan penembakan ini masih ada di dalam rumah. Petugas ini jalan lagi masuk ke satu persatu kamar tidur yang ada di situ, tapi kosong. Berhubung rumahnya besar jadi agak lama ya eksplornya. Petugas ini akhirnya sampai di depan pintu ruang kerja. Begitu masuk, dia melihat jenazah seorang wanita yang terlungkup di atas meja kerja. Petugas ini yakin banget wanita ini ditembak waktu lagi kerja. Jadi kepalanya itu di atas meja kerja. Petugas ini makin berhati-hati. Dari data yang dia dapatkan, seharusnya di rumah itu ada 4 orang. Kalau 2 sudah meninggal, kemana 2-nya lagi? Apakah juga sudah menjadi korban atau justru diculik? Begitu sang petugas jalan ke garasi, dia melihat jenazah ketiga, Cody, yang kayaknya baru aja sampai ke rumah dan entah kenapa langsung meninggal.
Waktu pihak kepolisian dan ambulans datang dan mengadakan olah TKP, mereka ngelihat jasad Cody dan di sebelah jenazah Cody ini ada pistol. Jadi sekilas seolah-olah Cody yang menembak ayah dan ibunya. Tapi semua orang bingung, kemana Grant? Kok bisa menghilang? Apakah diculik? Apakah jenazahnya masih belum ditemukan di dalam rumah itu? Waktu Jason dan Sloan dikabari soal berita duka ini, mereka 100% yakin pelakunya adalah Grant. No debat. Pihak kepolisian gak boleh gegabah mengambil kesimpulan. Jadi mereka berusaha untuk mencari keberadaan Grant. Dan dari kamera CCTV, mereka ngeliat mobil Grant, mobil keluarga yang diberikan ke Grant lebih tepatnya, kelihatan mondar-mandir di jalan tol. Dan gak butuh waktu yang lama, mereka langsung bisa menemukan mobil ini terparkir di salah satu hotel. Waktu dicek ke resepsionis, memang ada yang membayar menggunakan kartu kredit Cody, tapi namanya Grant. Begitu pihak kepolisian naik untuk melakukan penangkapan, kebetulan banget Grant rupanya lagi keluar kamar siap-siap check out. Dan anehnya, waktu Grant ngelihat ada polisi, dia santai banget. Waktu tangannya diborgol, dia juga diem aja. Kenapa gue bilang aneh? Karena pertama, Grant gak bingung apa tiba-tiba ada polisi di situ dan tiba-tiba dia ditangkap. Dan yang kedua, dia gak marah-marah. Ini juga yang dibingungkan oleh polisi. Sebenarnya Grant tahu gak sih apa yang terjadi di rumahnya? Waktu Grant dibawa oleh polisi ke ruang interogasi, ditanya-tanyai soal keluarganya, gak sekalipun Grant nanya apa yang sebenarnya terjadi. Pihak polisi sendiri yang harus nanya. Jadi kamu sebenarnya tahu gak sih kenapa kamu dipanggil ke sini? Grant jawab, dia gak mau tahu. Akhirnya polisi yang menjelaskan apa yang terjadi. Ayah, ibu, dan kakak kamu baru aja ditemukan meninggal di dalam rumah dengan luka tembak. Sekarang polisi yang nanya, Grant, bisa nggak kamu jelasin ke kita kamu ngapain aja? Kenapa kamu bisa nggak ada di rumah? Dan kamu tahu nggak kira-kira apa yang terjadi di rumah itu sampai kejadian tragis ini bisa terjadi? Grant mulai cerita, atau tepatnya mengarang cerita. Dia bilang di tanggal 24 Januari malam, Grant diusir dari rumah. Karena Grant ketahuan masih DM-an lewat Twitter supaya bisa kontakan dengan Sylvie. Sampai ke Twitter dia biar bisa kontakan. Ya udah, jadi Grant beresin barang-barangnya, terus bawa salah satu mobil, keluar, dan dia nunggu di pinggir jalan. Nunggu sampai Cody pulang dari rumah sakit. Begitu Cody lewat, langsung di stop oleh Grant. Cody kasihan. Jadi Cody memberikan kartu kreditnya ke Grant untuk dipakai selama tinggal sendirian. Ya udah, Grant bilang, aku pergi ke hotel. Aku sama sekali nggak tahu apa yang terjadi. Polisi jawab lagi, tapi mobil kamu terekam lewat ke jalan tol dan masuk ke daerah perumahan pagi ini. Tepat saat banyak banget mobil polisi dan ambulans ngitarin rumah kamu. Emang kamu nggak penasaran? Kok kamu nggak turun? Kok kamu malah pergi lagi? Kamu nggak mau tahu apa yang terjadi dengan keluarga kamu? Ya penasaran sih, tapi aku ngerasa aku nggak mau tahu. Jadi aku pergi ke restoran terdekat, aku nonton TV, lihat berita, terus aku cari juga di internet, dan di situ aku ngelihat bahwa keluarga aku jadi korban penembakan. Terus polisi nanya lagi, kamu tahu keluarga kamu jadi korban, tapi kamu enggak berusaha mengontak polisi atau datang untuk ngelihat langsung apa yang terjadi? Lagi-lagi Grant jawab, aku nggak mau tahu. Para petugas yang melakukan analisa di TKP yakin banget siapapun yang melakukan kejahatan ini berusaha membuat seolah-olah Cody adalah pelakunya, terus menghabisi dirinya sendiri. Makanya sang pelaku meletakkan pistol di sebelah badan Cody. Masalahnya pistol ini diletakkan dengan cara yang aneh. Letak pistol ini nggak cocok dengan gerakan Cody yang biasanya pakai tangan kanan. Di tangan Cody juga nggak ada serbuk residu. Kalaupun Cody menghabisi nyawanya sendiri, harusnya ada luka bakar di sekitar kepalanya. Tapi ini enggak, yang berarti siapapun yang menembak Cody jaraknya agak jauh. So, kalau Cody bukan pelakunya, siapa lagi? Polisi nggak melihat ada tanda-tanda orang berusaha masuk atau membobol masuk, yang berarti pelakunya bisa masuk ke dalam rumah itu tanpa perlawanan sama sekali. Dan tahu juga seluk-beluk di rumah itu. Jadi satu-satunya nama yang cocok dan punya motif untuk melakukan kejahatan ini adalah Grant. Cerita Grant juga nggak masuk akal. Dia bilang dia ketemu Cody di pinggir jalan, tapi sama sekali nggak ada bukti rekaman CCTV. Waktu dikonfrontasi nih, Grant ganti cerita.
Grant bilang dia salah inget. Dia sebenarnya ketemu Cody di dalam rumah itu. Tapi abis itu dia langsung pergi. Tapi ceritanya juga gak masuk akal karena kelihatan banget Cody bener-bener baru masuk ke dalam garasi terus langsung dihabisi. Jadi sebenarnya hampir semua orang yakin banget Grant adalah pelakunya. Masalahnya mereka gak punya bukti yang kuat. Pistol yang ada di sebelah jenazah Cody sebenarnya bukan senjata yang dipakai oleh pelakunya. Jadi sebenarnya usaha pelakunya membuat seolah-olah Cody adalah pelaku sia-sia. Setelah penyelidikan lebih lanjut, kesaksian dari para saksi-saksi, akhirnya pihak kepolisian memutuskan untuk menangkap Grant sebagai pelaku utama dalam kasus ini. Meskipun mereka nggak punya bukti fisik. Cerita proses perjalanan persidangan ini panjang banget. Tapi pada akhirnya, 12 juri yang bersaksi di situ memutuskan mereka yakin bahwa Grant adalah pelakunya. Jadi, Grant dinyatakan bersalah. Kemungkinan hukuman yang didapatkan oleh Grant ada 2. Hukuman seumur hidup tanpa kesempatan untuk bebas atau hukuman mati. Sebenarnya, hampir semua orang di ruang persidangan itu pengen banget Grant dapat hukuman mati. Tapi, di antara 12 juri ini, ada satu yang tidak setuju. Jadi, Grant gak bisa diberikan hukuman mati. Dia hanya diberi hukuman seumur hidup di penjara. Dan sampai detik ini, Grant mengaku tidak bersalah dan gak memperlihatkan tanda-tanda bahwa dia merasa bersalah. Jason benar-benar ngerasa depresi. Dia sayang banget dengan keluarganya dan Jason tahu banget gimana keluarganya berusaha untuk memperjuangkan Grant biar masa depannya cerah. Tapi pada akhirnya Grant, satu-satunya anggota keluarga dia yang tersisa, justru malah mengambil semua anggota keluarga mereka. Begitu juga dengan Sloan. Sloan bilang, Cody benar-benar pria yang baik banget. Gak pernah sekalipun Cody menelantarkan Grant dan berusaha yang terbaik untuk membantu adiknya. Siapa yang menyangka kecanduan dan obsesi yang sebenarnya jauh, cuman bisa dilihat pakai mata, bahkan gak bisa disentuh, bisa menyebabkan luka dan duka yang luar biasa, gak bakal bisa diobati. Dan sampai di sini dulu cerita kita pada kali ini. Thank you so much untuk kalian semua yang selalu menonton Ruang Gelap, yang nungguin dan juga yang nge-request kasus ini. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang buruk, orang-orang yang jahat, musibah, dan semoga kita semua sehat-sehat selalu. I'll see you guys very soon in the next video. Lebih dan kurang gue mohon maaf. Thank you so very much. Please stay safe, take care, and stay alive.